Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengembangan profesi guru. Namun sebelum menginjak ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diana Putri Pardanita sebagai pemateri juga moderator. Kemudian ada teman saya Via Utami Widya Samanta. Kemudian ada Rani Zahrul Zuliani. Dan yang terakhir ada Febrian Husnial Amal. Di sini kami akan membagi sesi presentasi menjadi dua sesi. Yang pertama ada sesi pemaparan dan yang kedua ada sesi tanya jawab. Baik, di sini kami mempunyai beberapa bahasan materi pokok. Yang pertama kita awali dengan pengertian profesi guru itu sendiri. Kemudian ada kompetensi guru. Yang selanjutnya ada tahapan pengembangan guru. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jalur pendidikan penghasil guru. Yang selanjutnya ada kebijakan pengembangan dan karir guru. Yang selanjutnya ada alur perkembangan profesi dan karir guru. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian profesi guru itu sendiri akan dijelaskan oleh saya. Seperti yang kita tahu, profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang dihasilkan melalui pelatihan, kemudian studi, dan yang lain sebagainya. Namun, apa sih sebenarnya profesi itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi mengenai pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Jadi, profesi didapatkan melalui serangkaian pelatihan, juga pembelajaran mengenai suatu keahlian khusus. Seperti kita di FKIP, kita diajarkan untuk memiliki keahlian sebagai seorang guru. Itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana dengan pengertian guru itu sendiri? Saya yakin sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kalian semua pasti sudah sangat familiar dengan apa sih pengertian guru. Namun di sini saya akan mengingatkan kembali dan juga berdiskusi dengan kalian, apa sih sebenarnya guru itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian guru. Yang pertama ada Purwanarminta. Pada tahun 1984 beliau menyatakan bahwa guru ialah salah satu komponen manusiawi dalam sebuah proses belajar mengajar yang ikut mengambil bagian dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial pada bidang pembangunan. Nah, di sini ternyata ada yang berbeda dengan definisi guru yang biasa kita dengar. Di sini ada kata manusia yang potensial pada bidang pembangunan. Nah, ternyata Purwanarminta di sini lebih terfokus pada fungsi guru. Fungsi guru sebagai agen untuk membentuk manusia sebagai manusia yang berpotensial pada bidang pembangunan, baik itu dalam bidang pembangunan secara fisik maupun secara mental. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara akan berkembang ketika pemuda-pemudinya mempunyai fondasi pendidikan yang baik, yang bagus, dan hasil yang akan didapatkan dengan mempunyai pendidikan yang baik dan bagus, negara itu akan cepat maju dan juga akan berkembang dengan lebih lebih berproses dengan lebih cepat gitu. Kemudian ada yang kedua dari Sadirman pada tahun 2001, dia mendefinisikan guru itu sebagai semua orang yang berwenang serta juga bertanggung jawab terhadap suatu pendidikan murid-murid, baik itu secara individual maupun juga secara klasikal, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, di sini ternyata guru itu bukan hanya berperan penting di sekolah saja, namun juga di luar sekolah guru itu mempunyai tanggung jawab untuk mendidik
muridnya untuk memberikan pengetahuan untuk menunjang kehidupan muridnya di masa mendatang. Dan juga guru ini sangat sangat penting gitu untuk untuk kehidupan murid-muridnya di masa yang akan datang. Nah, dari definisi yang saya sampaikan tadi mengenai profesi dan juga pengertian guru, maka dapat kita simpulkan bahwa profesi guru merupakan suatu pekerjaan seseorang untuk mendidik, mengajar siswa agar mereka itu menjadi orang yang baik gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus menanamkan dalam diri kita bahwa cita-cita kita adalah untuk menjadikan pemuda-pemudi bangsa kita itu sebagai pemuda-pemudi yang tangguh, bertanggung jawab, dan juga mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga negara kita akan berkembang lebih baik dan juga tidak akan ketinggalan dengan negara-negara yang lain gitu. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu adalah salah satu pondasi agar negara kita, keadaan negara kita itu lebih baik gitu. Untuk materi mengenai profesi atau definisi profesi guru dicukupkan sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rani Zahro Juliani, NPM 1822005. Akan menjelaskan slide keempat tentang kelebihan dan kekurangan dalam menghasilkan calon guru. Calon guru akan mempelajari tentang kewirausahaan selain tentang keguruan atau selain ilmu tentang keguruan. Di semester 4 ini kita mempelajari kewirausahaan, dan matkul ini sangat bermanfaat untuk kita ketika kita akan mengaplikasikan dalam suatu bisnis dan apabila kita terjun ke masyarakat langsung. Kelebihan yang kedua yaitu calon guru akan mempelajari ilmu tentang pedagogik, yang mana nantinya akan mempermudah para guru untuk menyesuaikan diri dengan peserta didik. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangannya adalah kekurangan ruangan atau kelas. Kekurangan kelas ini akan sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar mahasiswa yang nantinya menghasilkan suatu pembelajaran yang kurang efektif dikarenakan kurangnya ruangan kelas. Contohnya, saya mempunyai teman di salah satu perkuliahan negeri di Tasikmalaya yang mempunyai kekurangan kelas, dan semester 4 biasanya mereka kuliah siang atau kuliah sore. Ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yang mana kalau kita kuliah di siang hari atau sore hari kan agak boring ya. Nah, mereka pun merasakan efek negatif ketika kekurangan kelas. Yang kedua yaitu kekurangan kursi untuk belajar mahasiswa. Kekurangan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa, selain kekurangan ruangan, kekurangan kursi akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yang nantinya ketika dalam suatu ruangan kekurangan kursi, otomatis mahasiswa akan mencari kursi ke ruangan lainnya. Apakah ada kursi yang tidak dipakai oleh mahasiswa lain, dan itu akan menghambat proses pembelajaran baik untuk dosennya ataupun untuk mahasiswanya. Yang ketiga yaitu perabot dalam kelas yang kurang lengkap. Contohnya, tidak ada spidol, tidak ada penghapus,
di papan tulis yang kurang layak, dan infocus yang rusak. Itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, tidak sesuainya jadwal dengan kesiapan dosen. Tidak sesuainya jadwal dengan kesiapan dosen seringkali terjadi, sehingga jadwal tersebut dipindah-pindahkan menurut kesiapan dosen. Jadi, mahasiswa yang jadwalnya dipindahkan tersebut menjadi terhambat dan kecewa karena dalam penerimaan dan penyampaian materi, kuliah menjadi tidak tersampaikan dengan sempurna. Dengan tidak sesuainya masalah jadwal dan kesiapan, maka proses belajar mengajar menjadi tidak kondusif dan efektif. Dalam suatu ruangan kekurangan kursi, otomatis mahasiswa akan mencari kursi ke ruangan lainnya. Apakah ada kursi yang tidak dipakai oleh mahasiswa lain, dan itu akan menghambat proses pembelajaran baik untuk dosennya ataupun untuk mahasiswanya. Yang ketiga yaitu perabot dalam kelas yang kurang lengkap. Contohnya, tidak ada spidol, tidak ada penghapus di papan tulis yang kurang layak, dan infocus yang rusak. Itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, tidak sesuainya jadwal dengan kesiapan dosen. Tidak sesuainya jadwal dengan kesiapan dosen seringkali terjadi, sehingga jadwal tersebut dipindah-pindahkan menurut kesiapan dosen. Jadi, mahasiswa yang jadwalnya dipindahkan tersebut menjadi terhambat dan kecewa karena dalam penerimaan dan penyampaian materi, kuliah menjadi tidak tersampaikan dengan sempurna. Dengan tidak sesuainya masalah jadwal dan kesiapan, maka proses belajar mengajar menjadi tidak kondusif dan efektif. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Nah, apa yang disebut dengan metode konvensional? Metode konvensional merupakan metode pembelajaran yang hanya menekankan calon guru untuk menghafal dalam setiap pembelajarannya. Metode ini dapat dilihat dari keseharian pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas masih didominasi oleh pembelajaran satu arah yang hanya sekedar transfer pengetahuan dari dosen ke calon guru. Baik, di slide selanjutnya yaitu slide kelima, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengembangan profesi dan karir guru. Untuk menjadi guru profesional, tentu perlu perjalanan yang panjang. Dengan demikian, kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara berkelanjutan dan dengan serial kegiatan tertentu, diawali dengan penyiapan calon guru, rekrutmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir, hingga menjadi guru profesional sejati yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Merujuk pada alur berpikir ini, guru profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalamnya menjalani proses atau menjalani tugas pokok dan fungsinya yang bersifat otonom, mengawasi kompetensi secara komprehensif dan daya intelektual tinggi. Pengembangan keprofesian guru ada kalanya diawali dengan penilaian kerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu, dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian,
Hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Penilaian kinerja penilaian kinerja guru atau Teacher Performance Appraisal merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematik untuk mengetahui prestasi kinerjanya, termasuk potensial perkembangannya. Di samping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu mengetahui. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah untuk menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum, dilihat dari standar kompetensi yang diajukan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat. Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktivitasnya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejahteraan, dan pemartabatan guru. Baik, presenter selanjutnya akan disampaikan oleh Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fe Utami Widya Samanta dan saya di sini akan melanjutkan materi yaitu tentang kompetensi guru. Di mana di sini ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru profesional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesional, dan juga kompetensi sosial. Nah, yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, di mana di sini pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi peserta didik itu sendiri. Nah, jadi intinya kompetensi pedagogik ini erat kaitannya dengan peserta didik dan juga proses atau pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Dapat dilihat di slide bahwa kompetensi kepribadian ini kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang berbudi luhur. Di mana di sini guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang stabil, mantap, dewasa, kemudian arif, bertanggung jawab, berwibawa, dan juga berakhlakul karimah sehingga dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Kemudian yang ketiga ada profesional. Di sini merupakan keprofesionalan guru di mana guru dituntut untuk menguasai seluruh bahan ajar, seluruh materi pembelajaran dengan luas dan mendalam. Nah, kompetensi profesional itu mencangkup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian yang terakhir ada kompetensi sosial. Di sini guru harus memiliki kemampuan untuk bersosialisasi baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, dan juga masyarakat sekitar. Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan pengembangan guru profesional, di mana di sini ada 4 tahap yang harus dilalui oleh guru pemula sehingga dapat dikatakan sebagai guru profesional. Yang pertama yaitu berlatar pendidikan perguruan tinggi. Nah, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa
penyediaan guru profesional ini merupakan kewenangan dari perguruan tinggi. Jadi intinya guru itu harus dihasilkan dari perguruan tinggi, di mana nantinya hanya guru yang berkualifikasi S1 atau D4 dan juga memiliki sertifikat pendidik dari program pendidikan profesi yang akan atau yang bisa menjadi guru dan diakui negara sebagai guru profesional. Seperti itu. Kemudian tahapan kedua yaitu adanya induksi untuk pemula. Bisa dilihat di slide. Induksi di sini maksudnya adalah jadi guru pemula ini didampingi oleh guru yang sudah profesional, dimentori seperti itu dalam kurun waktu 1 tahun sampai sampai guru pemula itu layak untuk dilepas untuk melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Nah, program induksi ini merupakan masa transisi bagi guru pemula dari awal dia menginjak kaki di sekolah sampai akhirnya beliau layak dilepas untuk menjalankan tugasnya. Tahapan selanjutnya yaitu profesionalisasi guru yang diprakarsai institusi. Jadi guru pemula yang tadi sudah mengikuti induksi tadi, nah kemudian mereka dituntut untuk menggali kemampuannya sendiri sehingga menjadi lebih terampil sesuai dengan kurikulum dan agar tidak tertinggal oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada banyak kegiatan yang diprakarsai oleh institusi yang dapat membantu guru pemula tersebut seperti workshop, pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kemudian tahapan yang terakhir yaitu profesionalisasi guru yang diprakarsai individu sehingga guru tersebut bisa menjadi guru madani. Nah, setelah guru pemula tersebut terjun mengikuti kegiatan yang tadi diprakarsai oleh institusi, barulah mereka bisa mengembangkan secara individu, bisa mengembangkan keterampilan mereka secara individu. Seperti mereka bisa mengembangkan apa yang telah mereka pelajari selama dalam kegiatan workshop dan lain-lain yang tadi, dan mempraktekannya sesuai dengan pola, gaya, dan metode pembelajaran yang mereka miliki. Kemudian selain itu mereka juga dapat melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Hal ini bertujuan agar guru-guru tersebut menjadi lebih peka dengan permasalahan pendidikan dan juga mencari tahu atau memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian selain itu guru itu juga dapat memerlukan teknologi atau memanfaatkan teknologi untuk kegiatan belajar seperti menggunakan gadget, internet, laptop, proyektor, dan lain-lain. Kemudian mereka juga bisa membuat atau menggunakan alat peraga atau pelajaran atau bimbingan. Ini masih ada kaitannya dengan poin sebelumnya yaitu memanfaatkan teknologi. Contohnya seperti menggunakan alat peraga seperti bisa menggunakan media, kalau dalam pelajaran bahasa Inggris menggunakan media film atau lagu untuk dibawa ke kelas dan menggunakannya. Misalkan seperti saya waktu SMA, guru menggunakan lagu dan film agar kita siswanya dapat mencari tahu, menuliskan kosakata baru yang baru kita pertama kali dengar. Jadi sehingga si anak didik kita itu tidak bosan dalam pelajaran. Jadi guru tidak hanya ceramah tapi juga dapat memanfaatkan alat-alat lainnya dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Nah, di sini guru itu dapat melakukan berbagai kegiatan seperti merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Hussein Amal. Di sini saya akan melanjutkan materi subpoin yang ke-6 mengenai prinsip-prinsip alur perkembangan profesi guru. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya sebagai seorang guru yang profesional terdapat prinsip-prinsip profesionalitas yang menjadi landasannya, seperti yang tercantum di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di dalam prinsip profesionalitas sebagai seorang guru, di antaranya yang pertama itu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
yang mana prinsip ini biasanya menjadi pemantik bagi guru untuk tidak malas dalam mengajar, yang menjadi semangat bagi guru, menjadi motivasi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan. Nah, prinsip ini berhubungan dengan komitmen awal atau keputusan dari seorang guru tersebut yang memutuskan dirinya untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Maka mau tidak mau ia harus bisa berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang mana telah ditetapkan sebelumnya. Poin yang nomor ketiga yaitu memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Nah, seorang guru profesional itu harus memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan background atau latar belakang pendidikan sebelumnya. Contohnya, saya sebagai mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris yang untuk kedepannya itu dicalonkan untuk menjadi seorang guru, otomatis nanti di kemudian hari apabila saya ingin menjadi seorang guru, otomatis saya harus menjadi seorang guru bahasa Inggris karena itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sekarang. Nah, poin yang keempat lanjut, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Nah, prinsip ini berhubungan mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru sesuai dengan bidang tugas. Contohnya tadi, jika saya menjadi seorang guru bahasa Inggris, otomatis saya harus memberikan kepada siswa materi-materi atau pokok-pokok pembahasan mengenai bahasa Inggris. Saya harus menjelaskannya secara detail, saya harus menyampaikan dengan baik, dan saya harus mengemasnya juga dengan baik juga agar bisa diterima dan materi bahasa Inggrisnya dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Kemudian lanjut poin yang kelima, memiliki tanggung jawab profesionalisme. Hal ini tentunya sangat berhubungan erat sekali terhadap tanggung jawab di setiap profesi masing-masing guru profesional, karena memiliki tanggung jawab ini mau tidak mau harus dimiliki oleh setiap seorang guru, karena ia harus bisa menerima segala risiko yang akan ia dapatkan. Dia harus komitmen dengan keputusannya, dia harus bertanggung jawab atas segala hal-hal yang ia berikan kepada siswanya. Kemudian poin yang ke-6, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Tentunya hal ini berhubungan dengan sistem atau prospek kerja dari seorang guru tersebut, karena dapat kita ketahui bahwasanya guru juga memiliki tingkatan dalam melaksanakan tugasnya, dan hal tersebut dapat dilihat atau digolongkan dari prestasi yang dicapai oleh seorang guru tersebut. Semakin tinggi, semakin banyak prestasi yang dicapai, otomatis gaji pun akan mengikuti. Kemudian poin yang selanjutnya, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Tentunya sebagai seorang guru juga mau tidak mau dituntut harus terus belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena seorang guru juga harus menggali terus materi-materi yang belum ia dapatkan sebelumnya agar ilmu pendidikan itu harus tetap maju, dan juga untuk mengembangkan mutu pendidikan tersebut, seorang guru dituntut untuk terus untuk menggali informasi materi-materi yang akan diberikan nanti kepada siswanya. Kemudian poin yang terakhir, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yang mana hal ini telah diatur dalam pasal 75 Undang-Undang tentang
guru dan dosen. Kalian dapat baca sendiri karena poinnya banyak. tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nah, baik dari prinsip-prinsip alur perkembangan profesi guru ini dapat saya simpulkan bahwasanya pekerjaan seorang guru itu tidaklah sangat mudah, karena seorang guru itu harus menjadi seorang guru itu harus memiliki komitmen yang sangat tinggi, harus memiliki prinsip yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, dan juga diikuti dengan niat yang tulus, dan diiringi juga oleh motivasi, tentunya motivasi menjadi seorang guru. Dan juga untuk menjadi seorang guru yang profesional juga harus kitanya juga harus memiliki lingkungan yang mendukung, baik itu keluarga, lingkungan, kerabat, yang memang mendukung kita untuk menjadi seorang guru yang profesional.